Indonesia, 80 tahun merdeka, tapi sudah menghadapi 8 kali ancaman penghancuran dari dalam. Di tahun 1948, komunis di Madiun bangkit merebut kekuasaan, sementara Darul Islam mengobarkan perang ideologi untuk mengganti Pancasila dengan negara teokrasi. Hanya 2 tahun kemudian, Kapten Westerling di Bandung mencoba mempertahankan kekuasaan kolonial melalui kudeta APRA, disusul oleh RMS yang mengibarkan bendera baru di Maluku, memaksa Republik bertempur paling berdarah. Belum selesai, gejolak ketidakpuasan daerah memunculkan PRRI Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Lalu, puncaknya, tragedi G30S tahun 1965 yang merobek jantung Angkatan Darat dan memicu pertumpahan darah massal. Bahkan hingga hari ini, api separatisme tak pernah padam di ujung timur, melalui gerakan OPM, dan baru mereda di barat setelah GAM berdamai pasca tsunami. 7 dekade penuh konflik, 8 kali kita hampir hancur. Ini bukan lagi sejarah. Ini adalah pertarungan abadi demi keutuhan bangsa. Sejarah pasti terulang. Sejarah tidak mengajarkan masa lalu. Ia adalah cermin yang memantulkan kemungkinan masa depan. Di Penalumi, mari kita bersama membahas sejarah, apa yang sebenarnya terjadi, dan adakah misteri di baliknya. Kita akan bahas tuntas di Penalumi. Klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Mari kita bersama menjelajahi waktu. Indonesia, sebuah nama yang terlahir dari janji suci persatuan, di atas ribuan pulau yang berbeda warna. Kita sering bangga dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi tahukah Anda, sejarah kita justru dipenuhi oleh pertarungan berdarah demi membatalkan janji persatuan. Kita akan menyusuri jejak-jejak pemberontakan ini, dari Kuali Panas Madiun, ke rimba Darul Islam yang penuh intrik, hingga konflik abadi di Papua. Anda akan melihat bagaimana persatuan kita berkali-kali diuji, bagaimana peluru yang ditembakkan justru mengenai sesama saudara. Mari kita bahas pemberontakan yang pertama. Darah komunisme di Madiun, pengkhianatan di tengah revolusi, 1948. Indonesia baru saja menghirup udara kemerdekaan, tetapi bau mesiu belum juga hilang. Di satu sisi, kita sedang berhadapan dengan Belanda yang berambisi merebut kembali tahta kolonial. Di sisi lain, benih-benih perpecahan tumbuh subur di dalam tubuh Republik yang rapuh. Inilah kisah tentang pemberontakan PKI Madiun 1948, sebuah ironi sejarah ketika anak bangsa justru saling membantai di tengah pekik perjuangan. Awal dari kekecewaan yang mendidih. Latar belakang tragedi ini adalah kegagalan politik yang sangat menyakitkan. Perjanjian Renville pada Januari 1948. Perjanjian ini memaksa Republik Indonesia, RI, mengakui wilayah kekuasaan Belanda dan menarik mundur seluruh pasukan TNI dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda, termasuk Jawa Barat dan Jawa Timur. Disinilah peran sentral Amir Syarifuddin, Perdana Menteri yang menandatangani perjanjian itu, berakhir. Kabinetnya jatuh, dan ia merasa dikhianati oleh faksi-faksi politik nasionalis. Tak lama setelah turun, Amir mendirikan Front Demokrasi Rakyat, FDR, sebuah organisasi payung yang segera beraliansi erat dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Bersama mereka, Amir mulai melancarkan oposisi radikal terhadap pemerintahan baru Kabinet Hatta. Situasi semakin diperkeruh oleh kembalinya sosok legendaris komunis Indonesia, Musso, dari pengasingannya di Uni Soviet pada Agustus 1948. Musso, dengan doktrin dan harisma ideologisnya, segera mengambil alih kendali PKI. Ia memperkenalkan program yang lebih agresif, menuntut agar PKI berdiri sebagai satu-satunya partai buruh di Indonesia dan segera mengganti dasar negara. Tujuan mereka bukan lagi sekadar kritik politik, tetapi sebuah revolusi total untuk mendirikan negara komunis. Kebijakan rasionalisasi dan reorganisasi, RERA, militer oleh Kabinet Hatta yang bertujuan merampingkan struktur tentara dan menghemat biaya, menjadi bensin di atas api. Kebijakan ini otomatis membubarkan unit-unit militer berhaluan kiri yang loyal kepada Amir dan PKI. Ribuan anggota pasukan pro-komunis kehilangan pekerjaan dan loyalitas mereka beralih penuh kepada FDR, PKI. Madiun, yang menjadi titik temu pasukan yang dirasionalisasi, berubah menjadi kuali politik yang siap meledak. Dari provokasi ke proklamasi berdarah. Ketegangan dimulai dengan serangkaian bentrokan dan provokasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kota Solo menjadi medan pertempuran politik dan fisik antara pasukan pro-PKI dan divisi TNI yang loyal kepada pemerintah,
seperti divisi Siliwangi yang baru saja hijrah dari Jawa Barat. Puncaknya terjadi pada 18 September 1948 di Madiun. Setelah menguasai kota, merebut instalasi militer dan telekomunikasi, dan melakukan penculikan terhadap perwira yang menentang, Musso tanpa ragu memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Proklamasi ini adalah makar yang terang-terangan di tengah perjuangan hidup mati melawan Belanda. PKI telah memilih jalannya sendiri, menggulingkan Republik Indonesia yang sah. Dalam beberapa hari, teror melanda Madiun dan sekitarnya. Gerombolan PKI dan FDR dengan brutal membunuh para pejabat pemerintah, anggota partai politik anti-komunis, ulama, santri, dan tokoh masyarakat sipil yang menolak tunduk pada ideologi mereka. Pembantaian massal terjadi, mengubah Madiun menjadi medan pembantaian yang mengerikan dan memilukan. Republik yang baru lahir harus menghadapi musuh dalam selimut yang kejam, sebuah pengkhianatan ideologis yang tak termaafkan. Pilihan rakyat dan penumpasan total. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta bergerak cepat. Melalui siaran radio, Soekarno mengajukan pertanyaan yang menohok kepada seluruh rakyat Indonesia, yang sekaligus menjadi referendum cepat. Ikut Musso dengan komunismenya, atau ikut Soekarno-Hatta dengan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Respon rakyat tegas. Mereka memilih Republik. Pemerintah segera memerintahkan operasi militer besar-besaran di bawah komando Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kolonel Gatot Subroto memimpin operasi penumpasan di Jawa Tengah, sementara Kolonel Sungkono memimpin di Jawa Timur. Peran divisi Siliwangi sangat menentukan. Pasukan Siliwangi bergerak cepat, mendesak mundur pemberontak, dan merebut kembali Madiun pada akhir September 1948. Musso dan Amir Syarifuddin melarikan diri, namun perburuan berlangsung intensif. Musso, sang ideolog revolusi berdarah, akhirnya tewas tertembak di Ponorogo pada 31 Oktober 1948. Beberapa minggu kemudian, Amir Syarifuddin bersama sejumlah tokoh utama PKI FDR lainnya tertangkap. Pada 19 Desember 1948, mereka dieksekusi. Pemberontakan PKI Madiun berhasil dipadamkan sepenuhnya. Gerakan ini menelan korban jiwa tak terhitung dari kedua belah pihak dan meninggalkan trauma mendalam bagi bangsa. Ironisnya, pengkhianatan ini terjadi hanya beberapa jam sebelum Belanda melancarkan agresi militer 2 ke Yogyakarta, yang menunjukkan betapa bahayanya perpecahan di dalam negeri. Peristiwa ini mencatatkan bahwa komunisme telah menjadi ancaman nyata dan berdarah bagi ideologi dan eksistensi Republik Indonesia. Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, DITII, membelah Republik demi Khilafah, 1948 hingga 1965. Setelah bara api komunisme di Madiun dipadamkan, muncul ancaman yang jauh lebih terorganisir dan berumur panjang, sebuah gerakan yang bermimpi mengubah Republik Indonesia menjadi negara berdasarkan ideologi agama. Inilah kisah tentang Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITII, yang memantik konflik internal di jantung Jawa dan menyebar bak wabah ke berbagai pelosok negeri, menantang pondasi Pancasila selama hampir 2 dekade. Kekecewaan yang berujung proklamasi. Akar gerakan ini kembali terhubung pada tragedi politik yang sama dengan PKI Madiun, Perjanjian Renville tahun 1948. Perjanjian yang merugikan ini mewajibkan pasukan TNI untuk ditarik dari wilayah yang diduduki Belanda, termasuk Jawa Barat. Di Jawa Barat, seorang tokoh karismatik bernama Sekar Madji Maridjan Kartosoewirjo menolak keras penarikan pasukan tersebut. Kartosoewirjo dan para pengikutnya, yang memiliki pandangan Islam radikal, menganggap perjanjian Renville sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan umat Islam dan kesempatan emas untuk melancarkan cita-cita mereka. Ia menolak bergabung kembali dengan Republik di Yogyakarta dan memilih bertahan di Jawa Barat, mengambil keuntungan dari kekosongan kekuasaan pasca penarikan TNI. Kekecewaan terhadap pemerintah pusat di mata Kartosoewirjo adalah pemicu. Namun, visi utamanya adalah mendirikan sebuah negara teokrasi. Puncaknya, pada 7 Agustus 1949, di wilayah pegunungan Jawa Barat, Kartosoewirjo secara resmi memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia, NII, lengkap dengan angkatan bersenjatanya, Tentara Islam Indonesia, TII. Proklamasi ini bukan sekadar penolakan perjanjian, tetapi sebuah deklarasi perang ideologi yang menuntut penegakan hukum Islam secara menyeluruh di Indonesia, yang secara mutlak menolak Pancasila. Dari jantung Jawa menyebar ke seluruh Nusantara. Cita-cita NII-TII segera menarik perhatian para pemimpin militer daerah lain yang juga memiliki ketidakpuasan akut terhadap Jakarta.
baik karena masalah ideologi maupun ketidakjelasan nasib mereka dalam struktur TNI. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi ancaman nasional yang melibatkan 5 wilayah utama. Jawa Barat, 1949 hingga 1962 sedih basis utama Kartosoewirjo. TNI melancarkan aksi gerilya yang kejam, mengacaukan keamanan pedesaan, membakar desa, dan menargetkan warga sipil. Perang saudara ini berlangsung lama dan melelahkan, membuat rakyat di Jawa Barat hidup dalam ketakutan bertahun-tahun. Jawa Tengah, 1949 hingga 1950 sedih dipimpin oleh Amir Fattah, yang kecewa dengan reorganisasi militer dan bergabung dengan NI/TI. Fokus gerakan ini berada di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Sulawesi Selatan, 1950 hingga 1965 sedih dipimpin oleh Kahar Muzakar, mantan pejuang kemerdekaan yang kesal karena pasukannya, Komando Gerilya Sulawesi Selatan, KGSS, ditolak masuk ke dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Setelah penolakan, Kahar menyatakan diri bergabung dengan NI/TI, mengubah konfliknya dari isu militer menjadi ideologis separatis. Kalimantan Selatan, 1950-an dipimpin oleh Ibnu Hajar melalui Kesatuan Rakyat yang Tertindas, KRYT. Gerakan ini lahir dari ketidakpuasan prajurit lokal terhadap pemerintah pusat, yang kemudian menyatakan berafiliasi dengan NI. Aceh, 1953 hingga 1962 sedih dipimpin oleh Tengku Daud Beureweh, seorang ulama terkemuka. Kekecewaan utamanya adalah janji Soekarno untuk menjadikan Aceh daerah istimewa yang ingkar, dan penurunan status Aceh menjadi karesidenan yang digabungkan ke Provinsi Sumatera Utara. Daud Beureweh kemudian memproklamasikan bahwa Aceh adalah bagian dari NI. Akhir peristiwa, dari pagar betis hingga amnesti politik, penumpasan di UTI memerlukan strategi yang berbeda di setiap wilayah, menunjukkan betapa kompleksnya ancaman ini. Jawa Barat, untuk menumpas Kartosoewirjo yang bersembunyi di hutan dan gunung, TNI melancarkan operasi pagar betis pada 1960. Ini adalah operasi militer masif yang melibatkan ribuan pasukan dan juga pengerahan rakyat sipil, yang secara harfiah, memagari hutan untuk menyempitkan ruang gerak gerilyawan. Kartosoewirjo akhirnya tertangkap oleh pasukan Siliwangi pada 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Jawa Barat. Ia diadili dan dijatuhi hukuman mati, yang menandai akhir NI di Jawa. Aceh. Konflik di Aceh diselesaikan bukan dengan peluru, melainkan dengan perundingan. Pemerintah pusat mengakomodasi tuntutan Daud Beureweh, dan pada tahun 1962, konflik berakhir setelah pemerintah memberikan status daerah istimewa kepada Aceh, dengan hak otonomi luas dan kewenangan untuk menerapkan syariat Islam. Ini menjadi preseden penting bahwa dialog politik bisa mengalahkan kekerasan. Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, Kahar Muzakar terus bergerilya hingga ditembak mati pada Februari 1965 oleh pasukan TNI. Sementara Ibnu Hajar berhasil ditangkap pada tahun 1963 dan dieksekusi. Dengan tertangkap dan tewasnya semua pemimpin utamanya, pemberontakan di OTI secara resmi berakhir pada pertengahan 1960-an. Gerakan ini mencatatkan sejarah kelam sebagai konflik bersenjata terlama pasca kemerdekaan yang melibatkan ideologi agama. Ia menunjukkan bahwa meskipun persatuan telah dimenangkan, harga untuk menyatukan visi bernegara dari Sabang sampai Merauke adalah sangat mahal. Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, fantasi kolonial berujung kudeta, 1950. Jika pemberontakan PKI dan DTI didorong oleh ambisi ideologis dari dalam negeri, maka kisah ketiga ini adalah warisan pahit yang ditinggalkan oleh penjajah. Sebuah upaya terakhir untuk menggagalkan persatuan, dipimpin oleh seorang petualang asing dengan janji mesianik palsu. Inilah narasi tentang Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, gerakan separatis yang muncul hanya beberapa minggu setelah Indonesia resmi diakui kedaulatannya. Keresahan yang ditunggangi sang kapten. Indonesia di akhir tahun 1949 hingga awal 1950 berada dalam masa transisi yang sangat genting. Berdasarkan konferensi Meja Bundar, KMB, kedaulatan telah diserahkan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, RIS, sebuah negara federal yang terdiri dari RI dan 15 negara bagian bentukan Belanda. Namun, rencana untuk membubarkan RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, sedang bergulir kencang. Perubahan ini menimbulkan keresahan hebat, terutama di kalangan bekas prajurit KNIL, tentara kerajaan Hindia Belanda, dan para elit pro-federalis. Mereka khawatir akan kehilangan status, jabatan,
dan pengaruh di bawah pemerintahan unitaris yang didominasi oleh faksi Republik dari Jawa. Di tengah suasana penuh ketidakpastian inilah muncul sosok Kapten Raymond Westerling, mantan perwira komando khusus Belanda yang terkenal kejam dan kontroversial, terutama karena aksi pembantaiannya di Sulawesi Selatan. Westerling adalah sosok yang ambisius dan megalomaniak. Ia melihat keresahan ini sebagai peluang emas untuk meraih kekuasaan dan membentuk sebuah negara boneka. Ia mengklaim dirinya sebagai Ratu Adil, tokoh mitos Jawa yang diramalkan akan datang menyelamatkan rakyat, janji yang secara ajaib mampu menarik perhatian dan loyalitas para mantan KNIL yang putus asa. Konspirasi di Jakarta dan invasi singkat ke Bandung. Pada 9 Januari 1949, sebelum KMB, Westerling mendirikan milisi bersenjata bernama APRA. Tujuannya adalah menuntut pemerintah RIS agar, pertama, menghormati dan mempertahankan keberadaan negara-negara federal, khususnya negara Pasundan, dan kedua, agar APRA diakui sebagai tentara resmi di negara bagian tersebut, menjamin nasib para bekas KNIL. Namun, tujuan tersembunyi Westerling jauh lebih provokatif. Ia bersekongkol dengan tokoh federalis Indonesia, Sultan Hamid II dari Pontianak, yang saat itu menjabat Menteri Negara RIS. Rencana konspirasi mereka sangat berani, melancarkan kudeta untuk mempertahankan RIS dan melenyapkan tokoh-tokoh sentralis yang ingin membubarkannya. Kudeta dilancarkan pada pagi hari 23 Januari 1950. Sekitar 800 pasukan APRA bergerak dari markasnya di Cimahi dan tanpa perlawanan berarti berhasil menduduki Bandung, ibu kota negara Pasundan. Mereka menduduki fasilitas vital dan melakukan aksi teror. Bersamaan dengan itu, Westerling telah merencanakan operasi pembunuhan di Jakarta, menargetkan para pejabat tinggi Republik seperti Menteri Pertahanan RIS Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Ali Budiarjo. Westerling berharap dengan terbunuhnya para tokoh ini, gerakan penyatuan akan lumpuh. Namun, berkat informasi intelijen yang cepat, operasi di Jakarta berhasil digagalkan. Upaya penyusupan APRA ke Jakarta, yang dipimpin oleh Letnan Sorbakti, berhasil dipukul mundur oleh pasukan APRIS. Akhir peristiwa, melarikan diri dan runtuhnya federalisme. Pemerintah RIS dan Komisi Tinggi Belanda, yang merasa malu atas aksi mantan perwiranya, bertindak cepat. Perdana Menteri Muhammad Hatta mendesak Komandan Tinggi Belanda di Bandung, Mayor Jenderal Engels, untuk segera menghentikan ulah Westerling, mengancam akan membatalkan perjanjian KMB jika Belanda berdiam diri. Terdesak dari segala penjuru dan sadar rencana pembunuhan di Jakarta gagal, Westerling tahu pertarungan sudah berakhir. Dalam beberapa hari, ia melarikan diri dari Bandung ke Singapura. Tanpa pemimpin dan tanpa dukungan Belanda, pasukan APRA di Bandung cepat menyerah dan bubar. Operasi pembersihan militer Indonesia pun segera menuntaskan sisa-sisa perlawanan kecil. Pemberontakan APRA gagal total dan ironisnya justru memberikan dampak yang berlawanan dari tujuan Westerling. Aksi makar ini memicu kemarahan publik yang luar biasa terhadap konsep federalisme dan negara-negara boneka bentukan Belanda. Sentimen pro-kesatuan meledak, mempercepat integrasi negara-negara bagian ke dalam Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan, dan Indonesia kembali tegak sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pemberontakan Kapten Westerling hanya menjadi catatan kaki yang membuktikan bahwa warisan kolonial tidak punya tempat dalam Indonesia yang baru. Republik Maluku Selatan, RMS, ketika Ambon menolak Merah Putih, 1950. Setelah berhasil memadamkan ambisi komunis, khilafah, dan sisa-sisa kolonial di Jawa, Republik Indonesia, RI, harus segera menghadapi krisis lain di ujung timur. Ini adalah kisah tentang Republik Maluku Selatan, RMS, sebuah gerakan separatis yang lahir dari kekecewaan, rasa terisolasi, dan ketakutan akan hilangnya identitas, yang menyebabkan pertempuran paling brutal dan berdarah dalam periode awal NKRI. Warisan KNIL dan ketakutan integrasi. Latar belakang tragedi Maluku ini adalah konsekuensi langsung dari pembentukan Republik Indonesia Serikat, RIS, dan keputusannya untuk kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Maluku, khususnya Ambon, adalah basis kuat bagi KNIL, tentara kerajaan Hindia Belanda. Selama masa kolonial, orang-orang Maluku dikenal loyal pada Belanda dan banyak yang menjadi bagian dari pasukan elit KNIL. Setelah KMB, sebagian besar wilayah Maluku termasuk dalam negara Indonesia Timur, NIT, salah satu negara federal bentukan Belanda. Ketika gerakan untuk membubarkan RIS dan kembali ke NKRI menyebar,
keresahan di Maluku memuncak. Para elit lokal dan bekas prajurit KNIL merasa status mereka terancam. Mereka khawatir bahwa dalam negara kesatuan yang didominasi Jawa, mereka akan terpinggirkan, baik secara politik maupun militer. Rasa superioritas sosial sebagai bekas tentara kolonial dan ketakutan akan diskriminasi melebur menjadi penolakan mentah-mentah terhadap konsep NKRI. Tokoh kunci di balik gerakan ini adalah Dr. Christian Stephen Soumokil, seorang tokoh pro-federalis yang sebelumnya menjabat Jaksa Agung di NIT dan merupakan dalang di balik pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Setelah aksinya di Makassar gagal, Soumokil melarikan diri ke Ambon, basis militer terkuat ex-KNIL, dan memobilisasi kekuatan di sana. Proklamasi dan pertempuran paling sengit. Soumokil dan para pendukungnya melihat integrasi ke dalam NKRI sebagai akhir dari otonomi dan martabat mereka. Dalam sebuah rapat rahasia, mereka memutuskan untuk mendirikan negara sendiri. Pada 25 April 1950, di Ambon, Republik Maluku Selatan, RMS, diproklamasikan. Proklamasi ini adalah pernyataan perang. Mereka mendirikan pemerintahan dan segera memperkuat posisi dengan memindahkan pasukan KNIL pro-RMS ke Ambon. Pemerintah pusat di Jakarta berusaha keras menghindari pertumpahan darah. Misi damai dikirim, dipimpin oleh Dr. J. Leimena, seorang putra Ambon yang menjabat Menteri Kesehatan RI. Leimena membawa pesan persaudaraan dan menjanjikan otonomi. Namun, upaya damai ini ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin RMS. Mereka menuntut pengakuan kedaulatan penuh, sebuah tuntutan yang tak mungkin diterima oleh pemerintah RI. Tak punya pilihan, pada Juli 1950, Presiden Soekarno memerintahkan dilakukannya ekspedisi militer untuk menumpas pemberontakan. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Alex Evert Kawilarang. Pertempuran yang terjadi di Maluku adalah salah satu yang paling sengit yang pernah dihadapi TNI. Pasukan ex-KNIL yang menjadi inti kekuatan RMS adalah prajurit yang terlatih keras, memiliki disiplin militer yang tinggi, dan persenjataan yang lebih baik dari sisa-sisa peninggalan Belanda. Pasukan TNI harus bertempur dari pulau ke pulau, dengan korban yang jatuh di kedua belah pihak. Setelah merebut pulau-pulau kecil, serangan difokuskan ke Ambon yang menjadi jantung RMS. Pertempuran di kota Ambon berlangsung dramatis dan penuh darah, termasuk operasi pendaratan di Pelabuhan Ambon dan perebutan benteng pertahanan. Pada 3 November 1950, dengan susah payah dan korban jiwa yang tak sedikit, kota Ambon akhirnya berhasil dikuasai oleh pasukan TNI. Namun, perjuangan belum usai. Akhir peristiwa, gerilya abadi di Pulau Seram. Setelah jatuhnya Ambon, para pemimpin dan sisa-sisa pasukan RMS melarikan diri ke pulau besar yang berhutan lebat, Pulau Seram, dan melanjutkan perlawanan gerilya yang sporadis. Soumokil sendiri berhasil bertahan di hutan Seram selama lebih dari 1 dekade, menjadikan RMS sebagai salah satu gerakan separatis bersenjata yang paling ulet. Perlawanan ini baru bisa dipatahkan secara tuntas pada 12 Desember 1962, ketika Soumokil berhasil ditangkap oleh pasukan TNI di persembunyiannya di Seram. Setelah melalui pengadilan militer, ia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada 12 April 1966. Penangkapan Soumokil menandai berakhirnya ancaman militer utama RMS di Indonesia. Namun, gerakan ini tidak sepenuhnya hilang. Sebagian besar tokoh dan keluarga pro-RMS mengasingkan diri ke Belanda, di mana mereka mendirikan pemerintahan di pengasingan. Hingga hari ini, faksi politik RMS di Belanda masih secara sporadis melakukan aksi diplomatik untuk menuntut kemerdekaan, meskipun secara de facto wilayah Maluku telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam NKRI. Kisah RMS adalah pengingat betapa berbahayanya ketika sentimen kesukuan dan identitas militer masa lalu berbenturan keras dengan gelombang besar persatuan nasional. PRRI dan Permesta, tuntutan keadilan yang disalahgunakan asing, 1958. Setelah gejolak di Maluku mereda, ancaman terhadap persatuan kembali datang, kali ini bukan karena ideologi agama atau bekas tentara kolonial, melainkan karena isu yang sangat sensitif, keadilan ekonomi dan politik regional. Inilah kisah tentang Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, di Sumatera dan Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta, di Sulawesi, sebuah pemberontakan yang berawal dari tuntutan otonomi yang sah, namun berakhir menjadi panggung pertarungan ideologi perang dingin, kesenjangan pusat dan kemarahan daerah. Memasuki pertengahan 1950-an, stabilitas politik di Jakarta goyah akibat pergantian kabinet yang terlalu sering, demokrasi parlementer. Namun,
Masalah yang jauh lebih mendasar adalah sentralisasi kekuasaan dan sumber daya. Wilayah-wilayah penghasil komoditas utama, seperti Sumatera, minyak dan karet, dan Sulawesi, rempah dan hasil tambang, merasa dieksploitasi. Kekayaan yang dihasilkan daerah-daerah ini mengalir deras ke Jakarta, sementara pembangunan di daerah asal terabaikan. Jalanan rusak, sekolah minim, dan fasilitas kesehatan jauh tertinggal dibandingkan Jawa. Kekesalan ini berakumulasi, terutama di kalangan perwira militer daerah yang merasa terabaikan dalam karir dan perlakuan dibandingkan rekan-rekan mereka di Jawa. Mereka merasa pemerintah pusat tidak sensitif terhadap kebutuhan daerah. Awalnya, ketidakpuasan ini diwujudkan dalam pembentukan dewan-dewan daerah militer pada tahun 1956 hingga 1957. Dewan-dewan ini dipimpin oleh perwira militer karismatik setempat, seperti Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Sumatera Barat, Dewan Banteng, dan Kolonel Venje Sumual di Sulawesi, Permesta. Mereka menuntut perbaikan otonomi, pemerataan pembangunan, dan perombakan kepemimpinan nasional yang dianggap korup dan tidak stabil. Pada titik ini, gerakan ini adalah koreksi keras, bukan separatisme. Dari ultimatum ke proklamasi pemberontakan, pemerintah pusat, yang saat itu dipimpin oleh Kabinet Juanda, merespons tuntutan ini dengan sikap yang dianggap kaku. Dialog gagal, dan ketegangan politik memanas. Dewan-dewan daerah mulai mengambil alih kekuasaan sipil di wilayah masing-masing, menolak mengakui otoritas gubernur yang ditunjuk Jakarta, dan membentuk pemerintahan tandingan. Puncaknya terjadi pada 15 Februari 1958. Setelah mengeluarkan ultimatum yang menuntut agar Kabinet Juanda dibubarkan dan Presiden Soekarno kembali pada posisinya sesuai UDS 1950, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, di Padang, Sumatera Barat. Proklamasi ini adalah garis batas yang dilanggar, mengubah gerakan tuntutan menjadi pemberontakan bersenjata. Sementara itu, di Sulawesi, Permesta, yang didirikan sebelumnya pada Maret 1957, menyatakan dukungan penuh terhadap PRRI, membentuk front perlawanan yang solid. Mereka didukung oleh tokoh-tokoh sipil senior seperti M.R. Syafruddin Prawiranegara, mantan Presiden RIS. Yang membuat pemberontakan ini sangat berbahaya adalah intervensi asing. Amerika Serikat, di tengah ketegangan Perang Dingin, melihat Soekarno semakin dekat dengan PKI dan Uni Soviet. CIA memutuskan untuk mendukung PRRI Permesta dengan menyalurkan senjata, pesawat tempur, dan penasihat militer, berharap dapat menekan atau bahkan menggulingkan rezim Soekarno. Akhir peristiwa, kemenangan militer dan rekonsiliasi politik. Pemerintah pusat bereaksi cepat dan keras. Soekarno, didukung TNI, melancarkan operasi militer gabungan bersandi Operasi 17 Agustus dan operasi lainnya di Sulawesi, seperti Operasi Sabta Marga. TNI bertekad menumpas pemberontakan ini dengan segera, menekankan bahwa ini adalah masalah integritas nasional. Kunci keberhasilan TNI adalah keunggulan udara dan kekuatan laut yang mampu melakukan pendaratan mendadak. Pangkalan-pangkalan penting pemberontak di Sumatera, seperti Padang dan Pekanbaru, berhasil direbut dalam waktu singkat. Titik balik utama terjadi pada April 1958, ketika pesawat pengebom Permesta yang diterbangkan oleh pilot asing, Allen Pope, berhasil ditembak jatuh di Ambon. Penangkapan Pope menjadi bukti tak terbantahkan adanya intervensi asing, yang memukul mundur dukungan internasional terhadap pemberontakan. Tanpa dukungan logistik dan politik yang memadai, satu persatu basis PRRI Permesta hancur. Gerakan ini pun beralih menjadi gerilya. Setelah bertahun-tahun pertempuran sporadis yang merenggut banyak korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur, para pemimpin PRRI Permesta, termasuk Ahmad Hussein dan tokoh-tokoh di Sulawesi, mulai menyerahkan diri pada tahun 1961. Menariknya, penyelesaiannya adalah melalui rekonsiliasi. Pemerintah pusat memberikan amnesti dan abolisi kepada para pemberontak yang menyerah, mengakui bahwa akar masalahnya adalah ketidakpuasan yang sah. Pemberontakan PRRI Permesta pun berakhir, tetapi meninggalkan pelajaran berharga, bahwa ketidakadilan struktural dan sentralisasi kekuasaan dapat memicu konflik yang sama berbahayanya dengan ancaman ideologi, apalagi jika dicampuri tangan asing. Gerakan 30 September, G30S, PKI, Malam Jahanam yang mengguncang dasar Republik, 1965. Setelah berbagai ancaman regional dan ideologis berhasil dipadamkan, bangsa Indonesia seolah dipaksa menyaksikan puncaknya. Inilah babak paling tragis, klimaks dari konflik ideologi yang sudah lama membara.
Ini adalah kisah tentang gerakan 30 September, G30S, 1965, malam jahanam yang merobek jantung Angkatan Darat, menggulingkan Orde Lama, dan memicu pertumpahan darah terparah dalam sejarah modern Indonesia. Bara komunisme yang kembali menyala. Setelah gagal total di Madiun 1948, Partai Komunis Indonesia, PKI, bangkit secara fenomenal di era demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, PKI tumbuh menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok, dengan jutaan anggota dan simpatisan. Soekarno memegang teguh konsep Nasakom, nasionalis, agama, komunis, yang menjadikan PKI mitra politik utamanya. Namun, kedekatan ini menciptakan ketegangan ideologis yang ekstrim dengan kekuatan anti-komunis terbesar di Indonesia, TNI Angkatan Darat. Di penghujung 1965, kondisi politik sangat tegang. Isu kesehatan Soekarno yang memburuk memicu perebutan pengaruh. PKI, dengan basis masanya yang militan, terus mendesak pembentukan Angkatan Kelima, mempersenjatai buruh dan petani, yang ditentang keras oleh para jenderal Angkatan Darat. PKI menuduh adanya Dewan Jenderal yang merencanakan kudeta terhadap Soekarno. Sebaliknya, Angkatan Darat mencurigai bahwa PKI sedang merencanakan kudeta sepihak. Sebuah kuali politik siap meledak. Penculikan dan deklarasi Dewan Revolusi. Pada dini hari yang dingin, 1 Oktober 1965, Operasi Senyap dilancarkan. Sekelompok pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September, G30S, dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Pengawal Kepresidenan, bergerak cepat. Target mereka adalah para petinggi Angkatan Darat yang dituduh tergabung dalam Dewan Jenderal. Aksi ini adalah perburuan berdarah yang kejam dan terencana. 6 jenderal dan 1 perwira diculik secara paksa dari rumah mereka di Jakarta dan dibawa ke sebuah lokasi terpencil di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para perwira tinggi yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan massal tersebut adalah Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, Letu Pierre Tendean, Ajudan Jenderal Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution, target utama, berhasil lolos dari upaya penculikan, namun putrinya yang masih kecil, Ade Irma Suryani, gugur tertembak. Pada pagi hari yang sama, kelompok G30S mengumumkan deklarasi melalui RRI, menyatakan bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal. Mereka mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi sebagai pemerintahan baru. Indonesia sejenak lumpuh, bingung di tengah kekosongan kekuasaan. Akhir peristiwa, penumpasan, pembersihan, dan lahirnya Orde Baru. Angkatan Darat yang tersisa, di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Kostrad, bertindak cepat dan tegas. Soeharto mengambil alih kendali operasi penumpasan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pasukan TNI yang loyal berhasil merebut kembali gedung RRI dan kantor telekomunikasi dari tangan pemberontak. Pada 2 Oktober 1965, operasi pembersihan diarahkan ke Lubang Buaya, dan jenazah para pahlawan revolusi ditemukan di dalam sumur tua. Peristiwa ini memicu kemarahan publik yang tak terkira. Peristiwa G30S PKI ini menjadi katalis yang mengubah sejarah. Angkatan Darat menuduh PKI sebagai dalang tunggal di balik gerakan tersebut. Gelombang pembersihan anti-komunis skala nasional segera menyebar, didukung oleh militer dan kelompok-kelompok agama serta sipil. Diperkirakan ratusan ribu hingga jutaan orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI tewas dalam pembantaian massal yang berlangsung brutal di Jawa dan Bali. Secara politik, peristiwa ini melumpuhkan Presiden Soekarno. Melalui surat perintah 11 Maret, Supersemar, 1966, Soeharto menerima pelimpahan kekuasaan dan segera mengambil tindakan drastis, termasuk membubarkan PKI dan menyatakan organisasi tersebut terlarang melalui TEP MPRS nomor XXV 1966. Malam jahanam G30S tidak hanya menewaskan para jenderal, tetapi juga secara efektif mengakhiri era Orde Lama dan mengantarkan Indonesia ke babak baru di bawah kepemimpinan Orde Baru yang otoriter. Tragedi 1965 adalah pengingat paling kelam akan bahaya ekstremisme ideologi dan harga mahal sebuah persatuan. Organisasi Papua Merdeka, OPM, api yang tak padam di ujung timur,
1965 sekarang. Setelah Indonesia melewati turbulensi ideologi komunis, Darul Islam, dan kekacauan Orde Lama, perhatian bangsa beralih ke timur, ke pulau besar yang menyimpan kekayaan alam luar biasa, namun juga luka sejarah yang dalam, Papua. Inilah kisah tentang Organisasi Papua Merdeka, OPM, sebuah gerakan separatis yang telah berjuang menuntut penentuan nasib sendiri selama lebih dari setengah abad, mengubahnya menjadi konflik yang paling kronis dan kompleks bagi integritas Republik. Sengketa kolonial yang menyisakan duri. Berbeda dari gerakan sebelumnya, akar OPM terletak pada sisa-sisa sengketa teritorial Indonesia dengan Belanda mengenai status Irian Barat, sekarang Papua dan Papua Barat. Meskipun Indonesia berhasil mengambil alih administrasi wilayah ini pada 1963 melalui perjanjian New York Agreement, janji untuk memberikan hak kepada rakyat Papua menentukan nasib sendiri diwujudkan melalui penentuan pendapat rakyat, PEPRA, pada tahun 1969. Namun, PEPRA justru menjadi pangkal masalah. Prosesnya hanya melibatkan perwakilan dari kepala-kepala suku yang berjumlah sekitar 1025 orang, bukan sistem satu orang satu suara, one man one vote. Meskipun PEPRA secara resmi memutuskan Papua bergabung dengan NKRI, banyak kelompok di Papua yang menolak hasilnya. Mereka menuduh proses tersebut sebagai rekayasa politik yang curang, menganggap Indonesia telah menggantikan Belanda sebagai penjajah baru. Kekalahan politik dan rasa terampasnya hak inilah yang memicu pembentukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Meskipun sering disebutkan formal berdiri sekitar 1965, gerakan perlawanan dan aspirasi kemerdekaan telah tumbuh subur sejak awal 1960-an. Tujuannya tegas dan tidak bisa ditawar, memisahkan diri dari NKRI dan mendirikan negara Papua Merdeka. Dari tuntutan politik ke perang gerilya. Sejak awal kelahirannya, OPM beroperasi di 3 jalur utama yang saling terkait namun sering terpisah dalam komando. Jalur militer, TPNPB dijalankan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, yang melakukan perlawanan bersenjata dengan taktik gerilya. Mereka sering menargetkan pos-pos militer, instalasi vital pemerintah, dan fasilitas perusahaan asing. Aksi militer ini, yang sering disebut pemerintah sebagai kelompok kriminal bersenjata, KKB, berfokus di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Jalur politik dan diplomasi, tokoh-tokoh OPM yang berada di luar negeri aktif melobi dukungan internasional, menuntut agar PBB meninjau kembali hasil PEPRA 1969 dan mengakui hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Isu kesenjangan dan eksploitasi. Konflik ini semakin panas dengan hadirnya perusahaan-perusahaan besar yang mengeksploitasi sumber daya alam Papua yang melimpah, seperti Freeport, tambang emas, dan tembaga. Rakyat Papua merasakan ketidakadilan akut di mana kekayaan alam mereka diambil, sementara mereka hidup dalam kemiskinan dan minimnya fasilitas publik. Kesenjangan ini menjadi bahan bakar utama yang terus menyalakan api perlawanan. Konflik OPM bukanlah konflik satu kali, melainkan perang gerilya yang berkepanjangan. OPM terus memobilisasi, terutama di wilayah seperti Puncak Jaya, Enduga, dan Intan Jaya. Sepanjang Orde Baru, konflik ini ditanggapi dengan pendekatan keamanan yang keras, yang sayangnya sering dibarengi dengan isu pelanggaran hak asasi manusia, HAM, menambah kompleksitas dan trauma bagi masyarakat Papua. Akhir peristiwa, otonomi khusus dan konflik yang abadi. Sejak jatuhnya Orde Baru, pemerintah Indonesia mengubah pendekatannya. Pada tahun 2001, dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, OTSUS, untuk Provinsi Papua. Kebijakan ini bertujuan memberikan alokasi dana yang lebih besar, kewenangan politik yang lebih luas, dan pengakuan terhadap adat dan budaya Papua, dengan harapan dapat meredam aspirasi separatis. Namun, implementasi OTSUS dinilai gagal oleh banyak pihak. Masalah korupsi dan salah kelola membuat dana OTSUS tidak sepenuhnya sampai ke rakyat, sementara sentralisasi kekuasaan di Papua masih terasa kental. OPM sendiri secara umum menolak OTSUS, menganggapnya sebagai suap politik dan bukan solusi atas tuntutan penentuan nasib sendiri. Hingga kini, gerakan OPM belum berakhir. Ia terus bertransformasi. Pemerintah Indonesia terus menghadapi tantangan dalam upaya menyeimbangkan pendekatan keamanan untuk menangani KKB dan pendekatan kesejahteraan untuk menangani masalah akar kemiskinan dan ketidakadilan. Konflik di Papua adalah pengingat yang pahit. Integrasi politik tidak akan pernah tuntas tanpa keadilan ekonomi, pengakuan martabat, dan rasa kepemilikan dari rakyat di daerah tersebut. Selama luka sejarah PEPRA tidak disembuhkan dan kesenjangan ekonomi masih menganga,
OPM akan terus menjadi duri abadi dalam upaya Indonesia menjaga keutuhan wilayahnya. Gerakan Aceh Merdeka, GAM, akhir perjuangan yang ditulis oleh Tsunami, 1976 hingga 2005. Setelah melalui berbagai pergolakan ideologis dan perebutan kekuasaan, Indonesia kembali dihadapkan pada ancaman separatisme yang berakar pada masalah identitas, ekonomi, dan sejarah, kali ini di ujung barat Nusantara. Inilah kisah tentang Gerakan Aceh Merdeka, GAM, sebuah perlawanan gigih yang berlangsung puluhan tahun, yang akhirnya dihentikan bukan oleh kekuatan militer, melainkan oleh tragedi kemanusiaan terbesar, luka lama dan kekayaan yang tak merata. Aceh memiliki sejarah perlawanan yang panjang. Meskipun konflik di ETI di Aceh berakhir dengan damai pada tahun 1962, diberikannya status daerah istimewa, benih ketidakpuasan baru muncul pada era Orde Baru. Latar belakang lahirnya GAM pada dasarnya adalah rasa ketidakadilan ekonomi dan pengabaian budaya. Di pertengahan 1970-an, Aceh adalah penghasil gas alam cair, LNI, terbesar di dunia dari ladang gas Arun. Namun, rakyat Aceh merasakan sedikit manfaat dari kekayaan yang luar biasa itu. Kekayaan alam mengalir deras ke Jakarta, meninggalkan daerahnya sendiri dalam kondisi pembangunan yang minim. Mereka merasa tanahnya dieksploitasi, dan identitas budaya serta agama mereka terancam oleh kebijakan sentralistik Jakarta. Sosok sentral di balik gerakan ini adalah Hasan Ditiro, seorang akademisi dan keturunan bangsawan Aceh yang berada di pengasingan. Ia memandang Indonesia sebagai penerus kolonialisme. Ditiro berpendapat bahwa Aceh memiliki kedaulatan historis sebagai Kesultanan Aceh yang independen sebelum dijajah Belanda. Pada 4 Desember 1976, ia secara resmi memproklamasikan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dengan tujuan tunggal, memisahkan diri dari Republik Indonesia. Dari gerilya sunyi ke era darurat militer, perjuangan GAM melewati 3 fase utama yang brutal dan penuh darah. Fase awal, 1976-1982 GAM yang baru lahir masih berupa kelompok kecil. Setelah operasi militer Indonesia, yang dikenal sebagai Operasi Nanggala, para pemimpin GAM terdesak dan melarikan diri ke luar negeri. Hasan Ditiro sendiri menetap di Swedia. Gerakan ini seolah meredup, namun bibit perlawanan tetap ada di desa-desa. Fase kebangkitan, 1989-1998 GAM kembali bangkit dengan kekuatan yang lebih besar dan terorganisir, didorong oleh amarah rakyat atas kebijakan keras pemerintah. Periode ini ditandai dengan penetapan Aceh sebagai daerah operasi militer, DOM, oleh pemerintah Orde Baru. Pendekatan militeristik yang represif selama DOM justru memicu kebencian yang mendalam, memperbesar basis dukungan dan rekrutmen GAM. Ribuan warga sipil tewas atau hilang dalam konflik antara GAM dan aparat keamanan. Fase intensif, 1999-2004 setelah jatuhnya Soeharto dan berakhirnya DOM, konflik mencapai puncaknya. GAM menjadi kekuatan militer yang diperhitungkan, mampu mengontrol sebagian besar wilayah pedesaan. Berbagai upaya perundingan damai, seperti di Geneva, gagal total. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia kembali mendeklarasikan darurat militer di Aceh, mengerahkan puluhan ribu tentara dalam operasi militer terbesar sejak kemerdekaan, dengan tujuan melumpuhkan GAM secara total. Konflik ini telah menciptakan generasi yang hidup dalam ketakutan, menghancurkan infrastruktur, dan merenggut lebih dari 15.000 jiwa, sebuah lingkaran kekerasan yang tak berkesudahan. Akhir peristiwa, perdamaian yang ditulis oleh air mata. Ketika konflik mencapai titik tertinggi, datanglah kekuatan yang tidak terduga dan tak terbantahkan, bencana alam. Pada 26 Desember 2004, gempa bumi besar mengguncang Samudra Hindia, memicu gelombang tsunami dahsyat yang meluluh lantakkan garis pantai Aceh. Bencana ini menewaskan lebih dari 170.000 orang di Aceh saja dan memutus pertempuran secara tiba-tiba. Tsunami menciptakan jendela peluang untuk perdamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Dihadapkan pada kehancuran total, baik pemerintah Indonesia maupun GAM menyadari bahwa konflik tidak lagi relevan. Mereka harus bersatu untuk menyelamatkan rakyat Aceh. Perundingan damai, yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative di Finlandia, akhirnya membuahkan hasil. Pada 15 Agustus 2005, ditandatangani Nota Kesepahaman Helsinki. Inti dari perjanjian bersejarah ini adalah GAM setuju membubarkan sayap militer dan mengubah perjuangan menjadi jalur politik, menerima otonomi khusus untuk Aceh.
Pemerintah Indonesia setuju menarik seluruh pasukan non-organik dari Aceh, memberikan amnesti dan abolisi kepada semua anggota GAM, serta mengakui hak Aceh untuk memiliki partai politik lokal dan kewenangan untuk menerapkan syariat Islam. Perjanjian ini menjadi kisah sukses dunia dalam penyelesaian konflik separatis bersenjata. Dalam waktu singkat, Aceh bertransformasi dari wilayah darurat militer menjadi wilayah damai. Tragedi tsunami, yang membawa kematian dan kehancuran, secara ironis membuka jalan bagi rekonsiliasi yang sesungguhnya. Konflik GAM membuktikan bahwa separatisme bisa diakhiri, asalkan ada kehendak politik yang kuat dan kemampuan untuk menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas ambisi ideologi atau kekuasaan. Kita telah menyaksikan 8 babak penuh darah, 8 kali bangsa ini harus bertempur melawan dirinya sendiri, dari ambisi ideologi di Madiun dan Jawa Barat, sisa-sisa dendam kolonial di Bandung dan Ambon, hingga jeritan ketidakadilan ekonomi di Sumatera, Sulawesi, dan Aceh. Dan hingga hari ini, konflik kronis di Papua masih menjadi pertanyaan besar. Semua gerakan ini, meski berbeda motivasi, entah itu komunisme, khilafah, federalisme, atau otonomi, bermuara pada satu titik yang sama, kegagalan komunikasi dan ketidakmerataan keadilan. Pemberontakan PKI mengajarkan kita bahaya ekstremisme ideologi yang menolak Pancasila. Pemberontakan di TII menunjukkan betapa rentannya fondasi negara ketika agama disalahgunakan untuk tujuan politik kekuasaan. Kisah RMS dan APRA adalah pengingat pahit bahwa warisan penjajahan selalu meninggalkan duri perpecahan. Sementara itu, PRRI Permesta dan GAM menegaskan bahwa sentralisasi kekuasaan dan pengabaian daerah akan selalu memicu ledakan perlawanan. Namun, di tengah semua kehancuran, ada sebuah harapan yang unik. Indonesia selalu menemukan cara untuk pulih. Kita memilih rekonsiliasi, seperti di Aceh dan dalam PRRI Permesta, bukan sekadar pembalasan. Kita memilih otonomi khusus sebagai jembatan, bukan hanya operasi militer. Kita belajar bahwa keutuhan tidak bisa dipaksakan, tetapi harus dimenangkan setiap hari melalui dialog dan distribusi kekayaan yang adil. Indonesia yang kita tinggali hari ini adalah hasil dari air mata, darah, dan kompromi yang sulit. Kedaulatan sejati bukanlah tentang memegang teguh batas wilayah di peta, tetapi tentang memegang teguh rasa kepemilikan di hati setiap warga negara. Tugas kita, generasi penerus, bukanlah melupakan sejarah kelam ini, melainkan menjadikannya panduan. Kita harus memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan merata dari Sabang hingga Merauke, agar tak ada lagi anak bangsa yang merasa lebih baik mengangkat senjata daripada merangkul bendera yang sama. Karena sesungguhnya, perjuangan terberat sebuah bangsa adalah perjuangan untuk tetap menjadi satu. Kisah 8 kali ancaman terhadap keutuhan bangsa ini telah selesai. Namun, diskusinya harus terus berlanjut. Menurut Anda, dari semua pemberontakan yang kita bahas, mulai dari ambisi komunis di Madiun hingga konflik OPM di Papua, pelajaran sejarah mana yang paling relevan untuk Indonesia saat ini? Tuliskan pendapat dan analisis kritis Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan ruang ini sebagai wadah diskusi yang cerdas dan beradab tentang masa depan persatuan kita. Jika Anda merasa kisah ini penting dan informatif, jangan lupa tinggalkan like untuk mendukung konten edukasi seperti ini. Dan yang terpenting, subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng agar Anda tidak ketinggalan babak sejarah Indonesia selanjutnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Mari kita jaga keutuhan bangsa ini bersama-sama.